Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dewi Lestari, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pada PPL ketiga ini, saya membawakan materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Oke, semuanya dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Untuk memulai pembelajaran, Ibu persilakan siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Diva. Silakan Diva pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, amin. Terima kasih Diva yang sudah memimpin temannya untuk berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nak ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setempat. Baik, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini Ibu berharap kita semua agar tetap mencintai negeri ini, nak ya. Terutama untuk kita semua siswa, untuk semangat belajar, untuk memajukan negeri ini minimal untuk keluarga dan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kerapihan dulu. Coba. Kameranya Aprilia dan Raka harap dinyalakan. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan mengabsen siswa kita hari ini dulu. Clara. Hadir, Bu. Oke, Aprilia. Hadir, Bu. Oke, Marsa. Hadir, Bu. Oke, sebelumnya di sini jaringannya semua bagus semua, nak, jaringan di rumahnya? Bang, Bu. Oke, bagus. Mudah-mudahan jaringannya lancar terus sampai terakhir ya, nak ya. Amin. Oke, baiklah, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Setelah minggu lalu kan kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Oke, sebelumnya nih, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Coba angkat tangannya. Diva, Bu. Oke, boleh Diva. Apa coba Diva? Majunya tentang teknologi, Bu. Oke, majunya teknologi atau fasilitas ya kemarin ya. Oke, itu masuk sebagai faktor pendorong perubahan sosial ya. Yang faktor penghambatnya? Desa terpencil. Oke, lokasi atau daerah yang terisolasi itu menjadi bagian dari faktor penghambat perubahan sosial. Oke, Ibu harap kalian ingat-ingat sedikit, nak ya. Jadi materi yang minggu lalu diingat-ingat karena materi hari ini adalah bagian dari materi yang minggu lalu. Jadi ini saling berkaitan. Oke, kita lanjut ya, nak ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat menegaskan berbagai bentuk perubahan sosial di masyarakat. Sekarang Ibu minta kalian memperhatikan video berikut ini ya. Sebentar. Hai anak-anak,
Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Apakah kalian menyadari bahwa sistem perbelanjaan atau jual beli dari zaman dulu hingga zaman kini sudah mengalami perubahan? Dari yang dulunya belanja itu dengan sistem barter atau pertukaran barang dengan barang, lalu melalui sistem seperti sekarang antara barang dengan uang, dan yang hingga saat ini kekinian adalah menggunakan sistem online atau bisa juga menggunakan ShopeePay ataupun uang dari ATM. Nah, apakah kalian menyadari bahwa itu adalah sebuah perubahan sosial? Atau contoh selanjutnya adalah adanya bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi. Menurut kalian, apakah semua itu merupakan bentuk dari perubahan sosial? Mari setelah ini kita akan melihat fenomena perubahan sosial di masyarakat berdasarkan bentuknya, yaitu berdasarkan waktu, pengaruh, sudut pandang masyarakat, dan berdasarkan sifat perubahan sosial. Jangan lupa untuk terus disimak. Oke, sekarang coba Ibu di sini akan membagi kelompok kepada. Oke, nah sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kedua kelompok secara acak. Ibu bagi perubahan sosial. Nah, untuk yang dapat tim 1 itu membahas tentang waktu dan pengaruhnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu dan berdasarkan pengaruh. Dan untuk kelompok yang tim kedua itu membahas tentang sudut pandang masyarakat dan sifat perubahan. Oke, sistemnya seperti ini, Nak. Sekarang Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk membaca materi yang kalian dapatkan ini. Boleh kalian baca dari buku ataupun dari internet, silakan kalian cari, silakan kalian pahami masing-masing poin itu. Nah, nanti setelah semuanya sudah selesai, baru kita akan bergabung lagi ke room utama. Room utama ini untuk kita presentasi kelompok kegiatan tersebut. Oke, silahkan. Silahkan coba ada yang bisa mau menjelaskan yang pertama? Menjelaskan yang berdasarkan pengaruhnya, Bu. Oke, silakan kalian berdiskusi berempat, saling bertukar pendapat. Nanti Ibu di sini sebagai penyimak ya. Silakan Rara. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Sedangkan perubahan besarnya adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya. Oke, anak-anak yang ada di kelompok 2, tadi kalian sudah berdiskusi. Coba Ibu mau dengar sedikit tentang materi yang kalian bahas. Jadi untuk perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki itu ada perubahan yang dikehendaki itu contohnya itu terjadi setelah adanya perencanaan yang matang dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Ketua kelompok menjelaskan masing-masing hasil dari diskusi kelompoknya agar kelompok lain bisa mengerti maksud dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 tadi siapa yang akan jadi ketua menjelaskan? Perubahan berdasarkan waktu itu ada 2. 1, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat itu merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama dan diikuti rentetan perubahan kecil. Contohnya salah satu zaman berburu, zaman meramu, dan bercocok tanam. Yang kedua, perubahan cepat. Perubahan cepat itu merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan mengakibatkan perubahan dalam sendi-sendi masyarakatnya. Contohnya, revolusi industri. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali kelompok 1. Clara sudah menjelaskan dan menyampaikan materi di kelompoknya itu dengan baik dan benar. Nah, Ibu harap kelompok 2 memahami ya apa yang dipahami oleh kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2 yang akan diwakilkan oleh siapa tadi? Kelompok 2? Marsa. Oke, silakan Marsa dijelaskan teman-teman kelompok lain.
Baik. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melihat video Ibu lagi untuk menjelaskan materi ini. Kira-kira apakah materi dari kalian ini betul atau tidak yang sudah disampaikan tadi? Oke, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyimak video Ibu ya. Semuanya kamera harus tetap dinyalakan. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk yang pertama adalah perubahan sosial yang dilihat berdasarkan waktunya, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan sosial yang cepat atau revolusi. Bedanya apa, Bu? Bedanya adalah kalau perubahan sosial yang lambat, perubahan sosial tersebut terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya adalah pendidikan pada masyarakat yang masih tradisional. Sementara kalau perubahan sosial yang cepat adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Contohnya adalah terjadinya revolusi industri pada masyarakat Perancis, di mana peran atau pekerjaan manusia digantikan oleh alat-alat mesin. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah bentuk perubahan sosial yang dilihat berdasarkan pengaruhnya bagi masyarakat, yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perubahan sosial yang kecil, dan yang kedua, perubahan sosial yang besar. Kalau perubahan sosial yang kecil artinya perubahan sosial itu tidak terlalu berdampak bagi masyarakat luas. Contohnya adalah tren fashion yang berubah dari waktu ke waktu. Sementara kalau perubahan sosial yang besar artinya perubahan sosial itu banyak mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya, terjadinya urbanisasi dapat mempengaruhi masyarakat seperti kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran, dan meningkatnya kriminalitas di kota. Ke bentuk perubahan sosial yang ketiga adalah bentuk perubahan sosial yang dilihat berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama terdiri dari perubahan sosial yang dikehendaki, dan yang kedua perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki artinya perubahan sosial itu betul-betul diinginkan, bahkan direncanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Contohnya adalah perbaikan atau pembangunan infrastruktur umum. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial itu terjadi tanpa diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya terjadinya bencana alam seperti yang tadi Bu bilang, banjir, bencana alam seperti longsor. Baiklah, bentuk perubahan sosial yang terakhir atau yang keempat adalah bentuk perubahan sosial yang dilihat berdasarkan sifat perubahannya. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama perubahan proses, yang kedua perubahan struktural. Kalau perubahan proses adalah perubahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan sebuah sistem yang sudah ada. Contohnya adalah perbaikan kurikulum pendidikan yang tiap waktu mengalami perubahan. Selanjutnya, perubahan struktural artinya adalah perubahan yang mendasar yang mempengaruhi reorganisasi suatu sistem di masyarakat. Contohnya adalah perubahan pemerintahan dari yang dulunya sentralisasi menjadi desentralisasi. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih mudah dalam memahami materi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya menonton tayangan singkat dari Ibu mengenai penjelasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Main games tentang cocokologi namanya. Nah, jadi nanti ketika kalian buka link ini, muncul tampilan yang langkah pertama ini. Silakan kalian tuliskan nama kalian. Oke, silahkan kalian kerjakan dan cocok-cocokin antara yang kolom atas dengan kolom yang bawah. Nanti terakhir klik submit answer, nah ya. Oke. Yang pertama adalah Rara. Rara Jovita Austrinia mendapatkan voucher senilai Rp20.000. Selamat ya Rara ya. Menyampaikan kesimpulan mengenai pelajaran hari ini. Kita mempelajari apa saja hari ini. Silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan, angkat tangannya. Kita hari ini tentang perubahan sosial itu ada 4. Ada lambat,
Oke, Ibu harap kalian semua memahami materi hari ini. Untuk depan kalian akan mempelajari tentang dampak perubahan sosial. Jadi silakan kalian baca materi dampak perubahan sosial. Untuk terakhir silakan siapa yang ingin memimpin doa? Diva. Oke, silakan Diva pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Diva dan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.